Ini semua adalah berkah bagi kita semua, karena dalam kesempatan malam ini kita bersama-sama untuk melakukan berbagai macam kebajikan, memberikan penghormatan kepada yang patut dihormati, Buddha, Dhamma, dan Sangha, merenungkan kembali ajaran Sang Buddha dengan kita membacakan sutta dan juga parita, bermeditasi, dan juga selama 3 hari ini berturut-turut kita semua melakukan puja dalam rangka untuk melakukan pelimpahan jasa atau kita sebut sebagai patidana. Dan itu semua adalah kebajikan yang oleh para bijaksanawan, oleh Sang Buddha sangat dipuji. Patidana merupakan salah satu dari 10 perbuatan bajik yang sangat dianjurkan dan sangat dipuji oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Dan itulah kenapa patidana tidak hanya populer di kalangan masyarakat Buddhis di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara Buddhis atau mereka yang memeluk ajaran Buddha. Dan patidana juga tidak hanya dipraktikkan oleh umat Buddha yang mengikuti tradisi Theravada, tetapi juga oleh umat Buddha yang mengikuti tradisi lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, seperti yang kita ketahui bahwasanya kita dalam kehidupan ini sebagai orang-orang yang meyakini ajaran Sang Buddha, yang menjadikan ajaran Sang Buddha sebagai panduan hidup, diajarkan untuk melakukan tugas dan kewajiban kita terhadap para kerabat kita. Dan kalau kita perhatikan tugas kita, kewajiban kita kepada para kerabat ada 2 secara garis besar. Yang pertama adalah melakukan tugas dan kewajiban kita semasa keluarga kerabat masih bersama dengan kita atau masih hidup. Yang kedua adalah kita melakukan tugas kewajiban kita bahkan ketika kerabat telah meninggalkan kita untuk melanjutkan kehidupan di alam lainnya yang sekarang kita kenal sebagai patidana. 2 kewajiban ini harus kita lakukan sebagai orang-orang yang meyakini ajaran Sang Buddha, yang memeluk ajaran Sang Buddha sebagai jalan hidup. Melakukan tugas kewajiban sewaktu kerabat, keluarga masih bersama dengan kita. Sebagai orang tua terhadap anak sebagai contoh, punya tugas, punya kewajiban untuk mendidik anak-anaknya di dalam kemoralan. Mencegah anaknya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang jahat, mendorong anaknya untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu adalah tugas orang tua terhadap anak ketika anak-anaknya masih berada bersama dengan mereka. Sebagai anak terhadap orang tua, ketika orang tua masih hidup, juga punya tugas dan kewajiban untuk menyokong orang tua, untuk melakukan pekerjaan yang dimiliki oleh orang tua, untuk memberikan kebutuhan apapun yang dibutuhkan oleh orang tua, baik kebutuhan secara materi, terutama adalah kebutuhan pokok, menyokong mereka, memberikan mereka, dan juga kebutuhan secara spiritual. Kebutuhan pokok tentu anak punya tugas untuk memberikan kepada orang tua, terutama ketika orang tua sudah tidak produktif. Ketika orang tua membutuhkan uluran tangan dari anak-anaknya. Tetapi selain itu juga, anak juga punya tugas, punya kewajiban. Bagaimana mengajak orang tuanya untuk berkembang, bertumbuh di dalam kebajikan.
membawa orang tua untuk punya keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, mengajak orang tua untuk mempraktikkan kemurahan hati, mengajak orang tua untuk mempraktikkan kemoralan. Dan ini adalah tugas anak terhadap orang tua ketika orang tua masih bersama dengan kita. Dan juga tentunya suami punya tugas kewajiban terhadap istri ketika masih bersama. Artinya seorang suami harus setia dengan istrinya, harus menghargai istrinya, harus memberikan pekerjaan yang layak kepada istrinya, bahkan harus memberikan perhiasan kepada istrinya. Itu disampaikan oleh Sang Buddha. Dan juga istri punya tugas kewajiban terhadap suaminya. Setia dengan suaminya, menghormati suaminya, menggunakan apapun kekayaan yang telah dimiliki, telah diusahakan oleh suaminya dengan sebaik-baiknya. Menjadi terampil sebagai seorang istri di dalam kehidupan berumah tangga. Itu adalah tugas istri terhadap suaminya. Dan ini adalah tugas kewajiban yang harus dilakukan kita terhadap kerabat kita yang pada saat ini masih bersama dengan kita, ketika mereka masih hidup. Tetapi Sang Buddha tidak hanya menyampaikan bahwa tugas kita, kewajiban kita adalah hanya ketika mereka masih bersama dengan kita. Bahkan ketika salah satu dari keluarga kita telah tiada, telah meninggalkan kita, kita pun juga masih punya tugas, satu tugas lagi, yang tidak lain adalah melakukan patidana, melakukan pelimpahan jasa, melakukan kebajikan, mengatasnamakan mereka kerabat yang telah meninggal dunia, dengan berharap mereka turut berbahagia dengan kebajikan yang dilakukan dan mereka bisa terlahir di alam yang bahagia. Kenapa tugas ini juga harus kita lakukan? Karena pada saat mereka telah tiada, memang secara fisik kita sudah tidak bersentuhan lagi. Mereka telah meninggalkan kita, mereka telah terlahir di alam lain. Tetapi sesungguhnya secara batiniah, secara psikologis kita masih punya hubungan erat dengan kerabat keluarga yang telah meninggalkan kita. Dan ketika mereka hidup dalam kesusahan, mereka hidup di dalam penderitaan, siapa yang mereka ingat untuk diminta bantuan? Tidak lain adalah kerabat, orang-orang yang dekat dengan mereka. Tidak lain adalah kita. Kita yang masih hidup ini, yang punya hubungan dekat dengan mereka, kitalah yang akan diminta bantuan ketika mereka mendapatkan penderitaan. Itulah kenapa patidana pelimpahan jasa itu harus dilakukan. Mereka tidak akan meminta bantuan kepada orang-orang yang tidak mereka kenal. Seperti kita misalnya. Kalau kita punya masalah, apakah masalah keluarga, masalah keuangan, ekonomi, atau masalah hukum, siapakah yang pertama kali akan kita mintai bantuan? Adalah orang-orang yang memang secara batiniah punya kekerabatan, punya kedekatan dengan kita. Keluarga kita, orang tua kita, anak kita, suami istri kita, saudara kita, itu yang akan kita mintai bantuan. Karena secara batinnya kita punya kedekatan. Kita tidak mungkin meminta bantuan kepada orang-orang yang kita tidak mengenal. Tetapi kepada mereka yang kita kenal, itulah yang akan kita mintai bantuan. Demikian pula pada saat salah satu kerabat kita meninggal dunia, dan ternyata mereka mendapatkan penderitaan, ketidakberuntungan, maka siapa yang akan dimintai bantuan? Tidak lain adalah keluarga yang masih hidup, kerabat yang masih hidup, dan bukan orang lain.
Itulah kenapa patidana pelimpahan jasa ini harus dilakukan. Dan bahkan kalau kita bicara kerabat, sebenarnya kerabat ini tidak hanya berkenaan dengan kerabat yang sekarang ini kita hidup. Artinya orang tua kita yang sekarang dalam kehidupan sekarang kita bersama dengan mereka. Atau mungkin anak, istri, suami, saudara yang sekarang dalam kehidupan ini kita bersama dan mereka meninggal. Tetapi bahkan kerabat kita pun juga yang punya hubungan dekat dengan kita, punya kedekatan, kelekatan dengan kita, juga kerabat-kerabat dalam kehidupan yang lampau. Dan mereka pun juga membutuhkan patidana pelimpahan jasa dari kita. Makanya sesungguhnya awal mula diadakan patidana atau dianjurkan oleh Sang Buddha, pentingnya patidana, pentingnya pelimpahan jasa juga berkenaan dengan kerabat Raja Bimbisara yang bukan pada saat Raja Bimbisara hidup, tetapi kehidupannya lampau dari Raja Bimbisara. Ya mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian pernah mendengar ceritanya. Jadi kita tahu bahwasanya Raja Bimbisara ini adalah salah satu raja yang pada zaman Sang Buddha sebagai raja besar yang menguasai kerajaan yang sangat besar di India bernama Kerajaan Magadha. Dan karena keyakinan terhadap Sang Buddha, raja ini mendatangi Sang Buddha, mendengarkan dhamma dari Sang Buddha dan pada akhirnya mencapai kesucian Sotapanna. Nah ternyata suatu malam ketika Raja Bimbisara ini sedang beristirahat, ia mendengar ada suara-suara yang mengerikan yang mengganggu istirahat dari Raja Bimbisara. Dan dia berpikir bahwa suara-suara ini yang mengerikan ini itu pasti bukan dari alam manusia, pasti dari alam lain. Maka di keesokan harinya Raja Bimbisara mendatangi Sang Buddha dan meminta petunjuk apa yang sebenarnya terjadi pada malam hari tersebut, di mana Raja Bimbisara mendapatkan gangguan dari berbagai macam suara yang mengerikan. Sang Buddha menyampaikan bahwasanya sesungguhnya suara-suara ini tidak lain adalah para beta, para leluhur yang meminta bantuan, meminta tolong dari Raja Bimbisara. Nah, para leluhur ini tidak leluhur yang dalam kehidupan sekarang, tapi dalam kehidupan yang sudah sangat jauh, sangat lama. Bahkan dikatakan dalam kehidupan yang lampau, yang itu sudah 92 kalpa tahun yang lalu. Padahal kalau kita bicara kalpa, satu kalpa saja, kita tidak bisa menghitung berapa lama. Ini sudah 92 kalpa yang lampau, ternyata para kerabat Raja Bimbisara ini pun masih ingat Raja Bimbisara dan meminta bantuan karena mereka ternyata terlahir di alam peta, di alam yang tidak menyenangkan. Nah, diceritakan dalam kehidupan yang lampau ada seorang Buddha bernama Buddha Pusa. Nah, Buddha Pusa ini adalah putra dari seorang raja, Raja Jayasena. Nah, Raja Jayasena ini berpikir ketika anaknya mencapai kebudaan, maka dia menjadi serakah bahwa Sang Buddha ini adalah miliknya. Dhamma adalah miliknya, Sangha adalah miliknya. Nah, dia berpikir karena Buddha, Dhamma, dan Sangha adalah miliknya, maka tidak diperbolehkan orang lain untuk menyokong Sang Buddha ataupun menyokong Sangha, tidak diperbolehkan. Bahkan anak-anaknya sendiri, 3 saudara dari Buddha Pusa ini juga tidak boleh memberikan persembahan menyokong Sang Buddha Pusa. Nah, suatu kali mereka berpikir bagaimana caranya supaya mereka juga bisa menyokong Sang Buddha Pusa. Maka 3 saudara ini membuat satu, tetapi pura-pura ada pemberontakan yang kemudian oleh sang raja ayahandanya, 3 anaknya ini diminta untuk memadamkan pemberontakan tersebut. Ya tentu karena itu adalah akal-akalan mereka,
ya begitu diminta mereka langsung pemberontakan langsung bisa diatasi. Dan ketika diminta apa yang kalian inginkan, mereka meminta, boleh tidak kalau kami menyokong Sang Buddha dan Sangga selama 7 tahun. Tentu tidak diperbolehkan. Kemudian ditawar, pada akhirnya diperbolehkan untuk menyokong Sang Buddha dan Sangga selama 3 bulan. Nah, karena mempunyai kesempatan yang begitu besar, mereka betul-betul membuat yaitu Sanggadana, jadi program Sanggadana yang begitu besar. Kemudian diundang satu orang yang dijadikan sebagai ketua panitia. Jadi seperti kalau ada patidana ini pasti ada ketua panitianya. Kalau dalam bahasa Pali disebut Niyuttaka Purisa. Jadi ketua panitia yang menjadi ketua di dalam sebuah Sanggadana. Kemudian juga diminta 2 orang yang menjadi bendahara kerajaan untuk mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam persembahan Sanggadana selama 3 bulan. Nah, dilakukan secara besar-besaran. Bahkan sampai dikatakan menghadirkan 11.000 orang untuk membuat Sanggadana selama 3 bulan ini. Tetapi dalam Sanggadana ini ternyata ada beberapa orang yang mereka datang bukan untuk membantu, tetapi untuk membuat kerusuhan. Jadi mereka datang untuk mengambil makanan, segala persembahan yang akan dipersembahkan untuk Sangga. Mereka ambil. Bahkan mereka membakar tempat di mana Sang Buddha dan juga para biku mengadakan atau katakan menerima persembahan makanan. Dibakar tempatnya, bojana sala. Jadi gedung tempat di mana mereka mendapatkan pindapata, mendapatkan makanan itu dibakar. Nah, orang-orang ini adalah kerabat dari tadi ketua panitia. Ya biasa kalau ketua panitia pasti ya orang sekitarnya yang punya kerabat biasanya juga diikutkan. Tapi ada kalanya yang diikutkan ini bukannya untuk mendukung kegiatan Sanggadana, malahan membuat kerusuhan. Dan karena perbuatan mereka inilah, terutama adalah orang-orang yang membuat kerusuhan inilah, mereka kemudian meninggal dan terlahir di alam menderita. Bahkan di alam neraka. Nah, suatu kali ketika Buddha Kasapa ini muncul di dunia, jadi sebelum Buddha Gotama ini muncul, ada Buddha Kasapa muncul di dunia. Nah, mereka yang terlahir di alam peta ini, terlahir di alam neraka, kemudian terlahir di alam peta. Dan mereka melihat sendiri ternyata dengan adanya patidana, adanya pelimpahan jasa, mereka yang terlahir di alam peta bisa diselamatkan. Terlahir di alam surga. Maka mereka mendatangi Buddha Kasapa dan meminta petunjuk. Apakah kami, para peta juga bisa mendapatkan pelimpahan jasa. Supaya kami juga terbebas dari penderitaan karena kelahiran di alam peta. Nah, Buddha Kasapa pada waktu itu mengatakan, oh nanti di masa mendatang akan ada Buddha Gautama. Nah, dalam masa Buddha Gautama ada Raja Bimbisara. Yang itu adalah kerabat kalian dalam kehidupan yang lampau. Nah, Raja Bimbisara inilah yang nantinya akan melakukan patidana agar kalian bisa terbebas dari penderitaan di alam peta yang mereka terlahir di sana. Nah, kemudian dalam jangka waktu dari zaman Buddha Kasapa sampai Buddha Gautama ini, mereka menunggu. Nah, dikatakan bahwasanya walaupun itu sebenarnya jangka waktu yang sangat lama, tetapi bagi mereka itu adalah harapan. Harapan yang begitu besar untuk bisa terbebas dari penderitaan kelahiran di alam peta yang mereka sekarang lahir. Nah, ketika Sang Buddha Gautama muncul, nah ini Raja Bimbisara menjadi pengikut Sang Buddha, dan setelah mengikuti Sang Buddha, Raja Bimbisara ini mengundang Sang Buddha dan para siswanya untuk melakukan persembahan makanan. Nah, mereka sudah menunggu. Tapi ternyata ketika mereka menunggu Raja Bimbisara yang melakukan
persembahan sanggadhana kepada Sang Buddha dan para siswanya, Raja Bibisara tidak melakukan patidana. Karena tentunya dia tidak tahu bahwa ada yang namanya pelimpahan jasa yang bisa membantu kerabat yang terlahir di alam beta. Nah, Raja Bibisara tidak melakukan patidana, dan itulah kenapa membuat para peta ini menjadi marah, tidak suka dengan Raja Bibisara. Harapan yang mereka tunggu dari zaman Buddha Kasapa sampai zaman Buddha Gautama, tetapi ternyata tidak diperoleh. Nah, itulah kemudian mereka membuat suara gaduh, suara mengerikan untuk mengganggu Raja Bibisara. Nah, itulah kemudian Sang Buddha menyampaikan bahwa mereka adalah kerabatnya. Dan ternyata Raja Bimbisara ini yang sekarang terlahir sebagai Raja Bimbisara itu tidak lain adalah Niyutaka Purisa pada zaman Buddha Busa, ketua panitia yang mengadakan sanggadhana. Itu adalah Raja Bimbisara. Nah, sementara 3 anak dari raja ini tidak lain adalah yang pada zaman Sang Buddha Gautama adalah 3 Kassapa bersaudara yang memiliki 1000 murid dan kesemuanya mencapai kesucian arahanta. Sedangkan 2 suami istri yang menjadi bendahara kerajaan itu pada zaman Buddha Gautama tidak lain adalah Visakha, tapi Visakha laki-laki bukan perempuan, dan istrinya Dhammadina. Yang mana Visakha ini seorang berumah tangga mencapai kesucian anagami, dan istrinya kemudian menjadi seorang bhikkhuni pada zaman Buddha Gautama dan mencapai kesucian arahanta. Nah, ternyata masih punya hubungan. Dan para peta ini adalah kerabat dari Raja Bimbisara. Itulah kenapa walaupun sudah sangat lama mereka masih ingat dan mereka meminta bantuan dari Raja Bimbisara. Dan akhirnya ketika dijelaskan demikian, Raja Bimbisara keesokan harinya mengadakan persembahan dana untuk Sang Buddha dan juga para bhikkhu. Nah, dengan kekuatan Sang Buddha, Raja Bimbisara juga bisa melihat para kerabatnya yang pada waktu itu sudah terlahir sebagai peta, dan para peta juga bisa melihat Raja Bimbisara dan juga yang berada di sekitar itu. Dan ketika Raja Bimbisara mempersembahkan minuman kepada Sang Buddha dan juga Sangga, sembari mengucapkan dalam batin, idang me nyatinang hotu. Semoga kebajikan ini juga melimpah kepada sanak saudara saya. Idang me nyatinang hotu. Dan ketika itu dilakukan, dikatakan di alam peta bagi kerabat Raja Bimbisara tersedia air surgawi, kolam surgawi. Mereka yang menderita tidak bisa minum, tidak bisa mandi, hanya dengan kolam surgawi mereka bisa mandi dan bisa minum. Dan ketika Raja Bimbisara mempersembahkan makanan kepada Sang Buddha dan para siswanya, dengan dalam batin merenungkan idang me nyatinang hotu, semoga kebajikan ini melimpah kepada sanak saudara saya, dikatakan secara ajaib di alam peta tersebut muncul makanan surgawi. Dan ketika Raja Bimbisara mempersembahkan jubah kepada Sang Buddha dan para siswanya dengan mengucapkan merenungkan idang me nyatinang hotu, nah di alam peta tersebut juga muncul pakaian surgawi. Dan mereka, makhluk-makhluk peta dikatakan meninggal dari alam mereka dan terlahir di alam surga. Nah, inilah yang menjadi awal mula kenapa pelimpahan jasa patidana ini patut untuk dilakukan, karena ini sangat membantu bagi mereka yang terlahir di alam-alam yang menderita, terutama adalah alam peta. Dan patidana ini tidak hanya dilakukan Anda sebagai perumah tangga. Kami para bhikkhu juga bisa melakukan patidana. Kadang-kadang kami juga ketika misalnya ya ada kerabat dari keluarga kami yang telah meninggal dunia, kita juga melakukan patidana. Kita mempersembahkan jubah yang telah kita peroleh kepada para bante lain. Dan itu juga kita persembahkan
kita atasnamakan untuk keluarga atau kerabat mendiang yang telah meninggalkan kami. Dan itu juga dilakukan. Dan praktek ini juga dilakukan tidak hanya pada kehidupan sekarang, pada zaman sekarang. Bahkan pada zaman Sang Buddha sendiri, para biku pun juga sudah mempraktikkan patidana, mempraktikkan pelimpahan jasa. Pada zaman Sang Buddha ada seorang Bante yang sangat terkenal, yang kita semua tahu, yang tidak lain adalah Bante Sariputta. Nah, suatu kali Bante Sariputta juga melakukan patidana untuk ibunya yang dalam kehidupan yang lampau itu meninggal terlahir sebagai peta, sebagai peti. Nah, diceritakan di daerah di mana Sang Buddha sering tinggal, itu termasuk Magadha, dekat Veluwana, yang di mana juga 3 pertapa, Kassapa bersaudara juga biasanya berdiam di sana. Ada suami istri, seorang Brahmana dan juga istrinya. Nah, Brahmana ini adalah seorang Brahmana yang baik. Yaitu suka melakukan kebajikan yang setiap hari mempersiapkan makanan untuk beberapa biku. Jadi karena dia punya keyakinan terhadap Sang Buddha, setiap hari mempersembahkan makanan untuk beberapa biku. Tetapi suatu saat ia punya urusan pekerjaan dan meminta istrinya, yang makanan sudah dipersiapkan, meminta istrinya nanti ketika para biku datang, cobalah untuk dipersembahkan untuk para biku. Tetapi ternyata istrinya ini punya karakter, punya sifat yang sangat berbeda dari suaminya. Kalau suaminya itu sangat dermawan, punya keyakinan terhadap Sang Buddha kepada para biku, istrinya ini tidak punya keyakinan, bahkan terhadap para biku itu sangat kasar. Dan ketika para biku datang untuk mendapatkan pindapata atau mendapatkan makanan, istrinya ini bahkan meminta para biku dengan kata-kata kasar, yaitu, udahlah kamu pergi saja, makan itu makanan otak ibumu, makan itu makanan kotoran, minum itu minum air senimu, minum itu air kotoran. Jadi dengan kata-kata kasar, istri dari Brahman ini bahkan menghujat, mengumpat para biku yang datang, bukan mempersembahkan makanan yang sudah dipersiapkan. Dan itu karena kejahatan yang dia lakukan, ketika dia meninggal dunia, dia terlahir sebagai seorang peti, peta perempuan. Tetapi masih beruntung, karena ketika dia terlahir sebagai seorang peti, ternyata dia punya ingatan bahwa di 5 kehidupan sebelumnya, dia sebenarnya adalah ibu dari Bante Sariputta. Jadi Bante Sariputta dalam 5 kehidupan sebelumnya pernah terlahir sebagai seorang manusia, dan ibunya ini adalah peti yang sekarang sudah terlahir sebagai peti. 5 kehidupan sebelumnya. Dia punya kemampuan untuk mengingat. Nah, karena dia ingat bahwa dulu pernah menjadi ibu dari Bante Sariputta, maka dia mendatangi vihara Veluwana, di mana Bante Sariputta juga biasanya datang ke vihara tersebut. Tapi begitu masuk ke Veluwana, ke Taman Veluwana, vihara Veluwana, ternyata ada dewa di situ. Jadi katanya kalau di vihara-vihara besar itu ada dewa yang menjaga pintu. Tidak memperbolehkan peti perempuan ini untuk masuk ke vihara. Tetapi ketika dia mengatakan, oh dulu saya pernah menjadi ibu dari Bante Sariputta, mohon saya bisa masuk ke vihara untuk minta bantuan. Nah, karena dia adalah ibu dari Bante Sariputta, maka dipersilakan untuk bisa masuk ke vihara. Ini juga bisa terjadi pada zaman kehidupan maksudnya di masyarakat kita. Kalau kita punya koneksi dengan orang dalam, biasanya kan mudah untuk masuk. Tapi kalau tidak punya koneksi, itu sulit untuk masuk. Nah ini walaupun dia itu seorang peti, karena punya koneksi dengan orang dalam, itu Bante Sariputta, boleh masuk. Nah ketika dia masuk ke vihara, kemudian dia berada di pojok.
menunggu Banti Sariputa untuk memasuki Damasala. Dan ketika Banti Sariputa masuk, dia menampakkan diri. Banti Sariputa kemudian bertanya kepada Peti tersebut, menanyakan kenapa kok berada di pojokan wihara di Damasala, ada apa, kamu siapa, kok kamu kelihatannya menderita sekali. Nah, Peti ini menceritakan bahwa dulu dia adalah pernah menjadi ibu dari Banti Sariputa dan meminta pertolongan agar diadakan pelimpahan jasa supaya terbantu untuk terbebas dari penderitaan di alam beta. Nah, kemudian Banti Sariputa keesokan harinya bersama dengan Banti Mahamoggallana dan juga Banti Kapina mendatangi Raja Bimbisara dan menceritakan apa yang terjadi pada yaitu peta tersebut yang meminta bantuan. Nah, Raja Bimbisara tahu apa yang harus dilakukan karena tidak mungkin kemudian Banti Sariputa kemudian meminta sesuatu dari Raja Bimbisara dari berumah tangga, maka dia tahu apa yang mesti dilakukan. Maka Raja Bimbisara kemudian meminta kepada para pekerja untuk membangun 4 kuti di pinggiran kerajaan. Nah, setelah kuti-kuti tersebut dibangun, kemudian di sana ditaruh berbagai macam kebutuhan para biku, ada makanan, ada minuman, ada jubah dan lain sebagainya, yang kemudian dipersembahkan semuanya untuk Banti Sariputa. Dan sementara Banti Sariputa mempersembahkan semua itu untuk Biku Sangga yang dikepalai oleh Sang Buddha dengan mengatasnamakan Peti perempuan yang telah lahir sebagai peta perempuan yang dulu menjadi ibundanya. Dan ketika itu dilakukan, Peti tersebut ikut berbahagia dan terlahir di alam surga. Dan itu dilakukan bahkan oleh kami para biku. Maka ketika Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian melakukan patidana seperti ini, sebenarnya yang menikmati itu bukan hanya kerabat keluarga dalam kehidupan sekarang. Bahkan dalam kehidupan yang lampau, kalau kita punya niat, kita punya kehendak bahwa semoga kebajikan ini juga melimpah kepada kerabat saya, baik dalam kehidupan sekarang ataupun kehidupan yang lampau, mereka pun ketika mengetahui kebajikan kita, mereka juga akan turut berbahagia. Dan ini juga patut untuk kita lakukan. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pelimpahan jasa ini tentu adalah perbuatan yang patut untuk kita lakukan, akan tetapi ada beberapa hal yang juga kita harus memahami. Bahwasanya pelimpahan jasa ini akan menjadi ideal, atau katakan kekuatannya ini akan menjadi sangat besar kalau 3 hal ini akan dipenuhi di sana. Yang tadi di depan telah saya kutip dari apa yang disabdakan oleh Sang Buddha yang sekarang tercatat di dalam peta watu. Pelimpahan jasa akan menjadi sangat besar manfaatnya, kekuatannya akan menjadi besar kalau 3 hal ini terpenuhi. Yang pertama adalah adanya si pemberi. Yang kedua adalah adanya ladang atau yang menerima. Nah, yang ketiga adalah adanya benda yang layak patut untuk dipersembahkan. Yang ini diibaratkan seperti petani, ladang, dan bibit. Dan kita tahu, agar buah dari sebuah pohon atau tanaman menjadi buah yang baik, buah yang lebat, buah yang berkualitas, yang memberikan manfaat bagi banyak orang, kalau petani yang bertani, yang menanam ini adalah juga petani yang ahli. Petani yang punya kemahiran di dalam bertani, itu pertama. Yang kedua adalah kalau ladang
di mana bibit yang nantinya ditanam juga adalah ladang yang subur. Petaninya handal, ladangnya juga subur. Yang ketiga adalah juga bibitnya adalah bibit yang unggul. Kalau ketiganya ini ada di sana, maka buahnya akan menjadi buah yang unggul. Coba, misalnya, walaupun petaninya itu ahli, ladangnya subur, kalau bibitnya tidak unggul, apakah buahnya juga menjadi baik? Juga tidak baik, tidak maksimal. Kalau kemudian bibitnya baik, ladangnya subur, tapi kalau petaninya tidak ahli, tidak mahir, apa akan memberikan buah yang baik? Juga tidak. Karena dia tidak tahu musim mana sebaiknya bibit ini ditanam. Walaupun bibitnya bagus, ladangnya subur, kalau petaninya tidak ahli, maka buahnya juga tidak akan menjadi maksimal. Nah, demikian pula, walaupun petaninya ahli, bibitnya unggul, kalau ladangnya gersang, apakah juga akan memberikan buah yang lebat, buah yang baik, yang unggul? Juga tidak. Apalagi kalau ketiga-tiganya sudah petaninya tidak terampil, tidak ahli, ladangnya gersang, bibitnya bibit yang tidak unggul. Juga tidak memberikan buah yang maksimal. Hanya kalau ketiganya ini terpenuhi, memang ini ideal sekali. Buahnya akan menjadi maksimal. Dan ternyata dalam kita mempraktikkan patidana, idealnya 3 ini juga harus ada. Petani tidak lain adalah para pemberi atau dayaka. Nah, dalam hal ini, petaninya, para pemberinya juga para pemberi yang unggul. Yang dimaksud dengan para pemberi yang unggul adalah ketika para pemberi ini yang melakukan patidana juga adalah orang-orang yang bajik. Orang-orang yang memperbaiki dirinya. Nah, sekarang kadang-kadang begini. Yang penting kita melakukan patidana. Iya, patidana itu baik. Patidana itu sangat dianjurkan. Tetapi kadang-kadang yang melakukan patidana, melakukan kebajikan yang akan melimpahkan jasa, tidak peduli dengan kualitas dirinya sendiri. Tidak peduli dengan kualitas batinnya. Tidak peduli dengan kualitas kemoralannya. Dan ini menjadi poin yang sebenarnya mengurangi, seperti seorang petani yang tidak handal. Seperti seorang petani yang tidak mahir. Kalau kita melakukan patidana, pelimpahan jasa, dan kita yang melakukan ini juga memperbaiki diri kita menjaga kemoralan kita menjaga batin kita, ini seperti petani yang handal. Dan ini akan menjadi modal agar nanti para kerabat, para mendiang yang mendapatkan pelimpahan jasa dari kita juga akan turut berbahagia. Kenapa bisa demikian? Coba, kalau sekarang kita melihat dalam kehidupan kita, ada seseorang yang sebenarnya dia itu seorang koruptor misalnya. Dia suka berbuat kejahatan, dia licik, dia suka menipu. Dan suatu kali, orang tersebut datang ke wihara, berdana kepada wihara. Ada kemungkinan orang-orang yang melihat, mendengar orang tersebut berdana ke wihara, akan bahkan berpikir buruk. Paling-paling hasil korupsi. Ya kan? Paling-paling dia hasil menipu. Bukannya turut berbahagia, tetapi malahan masih mencela. Kenapa? Orang tersebut, orang di sekitar melihat bahwa orang tersebut kesehariannya itu tidak menjaga moralnya, tidak menjaga batinnya. Maka begitu satu kali melakukan kebajikan, dianggapnya itu sebagai hasil dari penipu, hasil dari mencuri. Tetapi coba, kalau misalnya kita melihat ada seseorang dalam keseharian dia baik, dia menjaga moralnya, dia tidak suka berucap hal-hal yang buruk,
dia suka bermeditasi, dia menjaga batinnya, dia tidak mudah tersinggung, kemudian dia datang ke vihara, mempersembahkan makanan kepada anggota sangga, berdana kepada vihara, pergi ke panti asuhan, orang-orang lain yang melihat orang tersebut pasti akan ikut berbahagia, mengapresiasi. Kenapa? Kita melihat bahwa orang tersebut orang yang baik. Semakin kemudian kita melihat orang tersebut melakukan kebajikan, semakin rasa bahagia itu muncul. Nah, demikian pula ketika kita melakukan patidana pelimpahan jasa dan kita juga menjaga kemoralan kita menjaga batin kita senantiasa berucap, berbuat, berpikir yang baik-baik, yang positif. Bahkan para mendiang, para peta, para luhur yang telah meninggalkan kita, melihat kita saja, itu sudah berbahagia. Belum kita melakukan patidana, itu sudah berbahagia. Maka Sang Buddha menyampaikan, dalam salah satu khutbahnya, Akang Kaya Sutta, khutbah tentang kalau kita mau berharap. Sang Buddha menyampaikan, kalau seorang biku, ini memang pada waktu itu, Sang Buddha sedang menyapa para siswa beliau, para biku, maka mengatakan kalau seorang biku, yang sebenarnya ini pun juga bisa diterapkan untuk semuanya, bahkan seorang berumah tangga. Kalau seorang biku punya harapan, semoga apapun yang saya lakukan bisa memberikan manfaat yang besar, manfaat yang unggul kepada mereka para leluhur, maka biku tersebut harus menjaga silanya, biku tersebut harus mempraktikkan ketenangan batin, ajatang ceto samato, dan juga harus mempraktikkan vipassana, vipassanaya samanagato. 3 ini, menjaga sila, mengembangkan samadhi atau ketenangan, dan juga mengembangkan kebijaksanaan vipassana. 3 ini. Kalau 3 ini dipraktikkan, maka bahkan sebelum melakukan patidana saja, para kerabat, para leluhur, itu sudah turut berbahagia. Mereka melihat kita, kerabat kita ini melakukan hal-hal yang baik, mereka pun sudah bahagia, apalagi kalau kita melakukan patidana. Nah, oleh sebab itu, dalam praktek patidana ini tidak hanya sekedar kita mempersembahkan dana kepada yang patut mendapatkan, tetapi bagaimana kita pun juga memperbaiki diri kita. Kita harus menjaga kemoralan kita. Anda sebagai seorang berumah tangga, minimal mempraktikkan 5 sila dengan baik, mengupayakan agar 5 sila juga dipraktikkan dengan baik. Syukur-syukur kalau misalnya setiap hari uposatha atau di hari-hari tertentu juga mempraktikkan 8 sila. Dan juga Anda sekalian juga berusaha untuk mengembangkan batin, mempraktikkan meditasi, menjaga pikiran setiap saat, setiap momen. Tidak hanya pada saat duduk bermeditasi. Dan kalau itu dilakukan, dalam keseharian dilakukan, bahkan ini saja sudah menjadi modal. Dalam patidana ini akan betul-betul memberikan manfaat yang besar. Maka yang pertama adalah si pemberi juga harus punya kualitas. Atau paling tidak adalah mengembangkan kualitas-kualitas yang baik. Seperti seorang petani yang terampil, yang ahli dalam menanam tanaman. Nah, yang kedua tentunya adalah ada ladang. Ladang di sini ya memang idealnya ada ladang yang subur. Kalau zaman Sang Buddha memang ladang yang subur masih banyak. Mereka para arahanta. Maka tadi disampaikan arahanto ketupama. Jadi para arahat ini adalah ibarat ladang. Mereka adalah ladang yang subur. Tapi kalaupun tidak ada para arahat, paling tidak adalah, terutama kalau kita bicara ladang, ya mereka orang-orang yang juga memperhatikan kemoralan. Atau paling tidak adalah orang-orang yang memang masih concern, masih peduli dengan praktik kemoralan. Mereka yang masih peduli, masih ingin memperhatikan, berjuang untuk berjalan bersama dengan Dhamma. Nah, terhadap orang-orang ini juga adalah orang-orang yang bisa dikatakan sebagai ladang. Ladang yang patut, ladang yang baik untuk ditanam
tanaman atau bibit yang baik. Ini adalah ladangnya yang patut untuk mendapatkan persembahan atau dana dari si para pemberi. Nah, tentunya adalah yang ketiga adalah bibit, yang tidak lain adalah benda atau apapun yang ingin dipersembahkan. Tentu kalau kita bicara bibit atau benda atau apapun yang ingin dipersembahkan adalah yang memang layak, yang memang patut, yang memang dibutuhkan untuk mereka yang memang menerima. Semakin yang menerima itu membutuhkan, nah semakin artinya seperti bibit yang unggul yang ingin ditanam di ladang yang subur. Nah, kalau tiga ini terpenuhi, memang ini akan sangat memberikan kekuatan dalam pati dana ini, memberikan manfaat yang besar bagi para mendiang atau leluhur yang memang membutuhkan bantuan dari kerabat atau kita-kita ini yang masih hidup dalam kehidupan manusia. Nah, inilah yang juga harus kita ingat. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwasanya pati dana ini tidak sekadar kita melakukan kebajikan, kemudian mengingat mereka para mendiang untuk turut berbahagia, tetapi juga ini juga mengingatkan bagi kita semua pentingnya kita untuk memperbaiki diri. Pentingnya kita untuk menjadi petani yang handal, agar tanaman yang ditanam juga memberikan buah manfaat yang besar. Sehingga pati dana yang kita lakukan juga memberikan manfaat yang besar. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, walaupun seandainya Anda sekalian melakukan pati dana ini, kemudian mungkin berpikir, oh barangkali kerabat saya semuanya sudah telah di alam surga, misalnya. Karena kita juga berpikir, bukan berarti kalau kita melakukan pati dana ini, kita berpikir bahwa kerabat kita, orang tua kita, saudara-saudara kita sekarang terlahir di alam peta. Tidak demikian. Kita tentunya berpikir, kita berharap mereka bahkan sekarang ini sudah terlahir paling tidak di alam manusia. Syukur-syukur di alam surga. Tetapi walaupun demikian, kita pun juga ingat bahwa kerabat kita tidak hanya dalam kehidupan sekarang. Kerabat kita juga dalam kehidupan yang lampau. Yang mereka juga, tentunya salah satu dari mereka pasti juga ada yang terlahir di alam menderita, di alam peta. Dan bahkan seandainya, ini seandainya, walaupun dikatakan itu mustahil, seandainya kerabat kita semuanya sudah terlahir di alam yang tidak membutuhkan pati dana, apakah pati dana ini tetap memberikan manfaat? Pati dana ini tetap memberikan manfaat bagi yang melakukan. Maka Sang Buddha mengatakan, tang peta paribunjanti data punyena wadati. Para peta, leluhur, menikmati buah dari pati dana ini, sementara para pemberi, pembuat kebajikan bertumbuh di dalam kebajikan. Artinya, kita yang melakukan pati dana tetap akan mendapatkan manfaat. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan adalah kebajikan. Dan kebajikan ini pasti akan berbuah kebahagiaan bagi kita masing-masing, bagi kita yang melakukan pati dana itu sendiri. Maka kebajikan kita ini tidak kemudian serta-merta itu akan diberikan kepada mereka yang meninggal, tetapi kebajikan ini tetap menjadi milik kita. Sementara para peta sebenarnya adalah juga buah karma mereka sendiri. Karena mereka ikut berbahagia dengan kebajikan yang kita lakukan. Dan karena mereka ikut berbahagia, maka mereka menjadi terselamatkan. Dan kita sendiri yang melakukan kebajikan, tetap kebajikan tersebut adalah milik kita. Maka dikatakan bahwa para pembuat kebajikan ini punyena data wadati, senantiasa bertumbuh, berkembang di dalam kebajikan itu sendiri. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dilakukan selama 3 hari berturut-turut ini tetap menjadi tradisi yang baik, tetap untuk dilakukan, dan tentunya tidak hanya dalam kesempatan ini, dalam kesempatan apapun, ketika Anda mampu, maka lakukan kebajikan ini, lakukan pati dana ini. Dan harapannya, semoga para mendiang, leluhur baik dalam kehidupan sekarang,
maupun kehidupan-kehidupan yang lampau, berbahagia dengan kebajikan yang telah dilakukan oleh Anda sekalian, dan semoga pula Anda senantiasa bertumbuh di dalam kebajikan yang nantinya akan mendukung bagi pembebasan, bagi realisasian nibbana. Semoga kita semua berbahagia. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu.